Qalb, yakin, nur atau cahaya itu adalah ungkapan dari keyakinan yang tercapai di dalam hati, yang membuahkan yusmiru halawatal amal, yang membuahkan merasakan manisnya ibadah, manisnya amal. Fa idza qawiyal yaqinu qawiyan nur wastaddatil halawah hatta yattasil bi halawati syuhud fa yughatti halawatal amal. Dan ketika keyakinan itu kuat, maka cahaya yang ada dalam hatinya itu akan menjadi kuat, dan rasa manis, kelezatan yang ada di dalam hatinya ketika melaksanakan amal itu pun juga akan semakin kuat, sehingga dia itu akan sampai pada posisi dia merasakan halawatus syuhud, menyaksikan manisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwata illa billah. Nabina ta'lim nafni intifadha qurra tadhkiru lifadata wal istifada wal hatta ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhihi wa qurbihi wa thabi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan pengajian kitab Al-Hikam karya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala, untuk kemudian dilanjutkan dengan kitab Futuhul Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu taala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mualliful kitab, semua ulama, semua guru kita, semua orang tua kita, muslim muslimat, mukminat al-hadiniyah. Wa ala kulli niyatin shalihah wa ala man wa bi aslafuna shalihun wa ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari fi kitabih Al-Hikam ila an qala anara az-zawahira bi anwari atharihi wa anara as-saraira bi anwari awsafihi li ajli dhalika afalat anwaru adh-dhawahir wa lam ta'fal anwarul qulubi was-sarairi. Lidzalika qila inna syamsan nahari taghrubu bil-laili wa syamsul qulubi laysat taghibu. Anara madangi sapa Allah az-zawahir ing pira-pira zahir bi anwari atharihi kelan pira-pira cahaya labete Allah. Wa anara lan madangi sapa Allah as-saraira ing pira-pira sir atau sarirah hati bi anwari ausafihi kelan pira-pira cahayane sifat-sifat Allah. Li ajli dzalika afalat, karena arah mengkono-mengkono anara az-zawahir bi anwari atharihi afalat angslub apa anwarul dzawahir pira-pira cahaya zahir, walam ta'fal lan ora angslub apa anwarul qulubi pira-pira cahaya hati, wasarairi lan pira-pira sir. Walidzalika qila lan kaya mengkono-mengkono lan krana mengkono-mengkono afalat anwarul dzawahir dan seterusnya qila dan ucapaken apa ucapan inna syamsan nahari, teman satuhune matahari nirino iku tagrubu iku angslub apa syams bilaili ing dalem wengi, wa syamsul qulubi lan utawi matahari ne hati iku laisat ora ana apa syams tagibu iku angslub apa syams. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada bab anwar, cahaya-cahaya dan martabat-martabatnya, dan kita sampai pada hikmah yang keempat. Redaksi dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu adalah anarud dzawahir bi anwari atharihi, di mana Allah Ta'ala itu menerangi zahir-zahir manusia dengan cahaya-cahaya ciptaan-ciptaan Allah. Gimana maksudnya? Biar oke ya. Zahir-zahir manusia itu bisa mendapatkan cahaya oleh apa? Oleh cahaya-cahaya dari makhluk-makhluknya Allah Ta'ala. Artinya kemarin kan sudah kita bahas mengenai cahaya.
Jadi cahaya itu intisarinya keyakinan sebenarnya. Cahaya itu ya keyakinan. Keyakinan, kemarifatan, iman, dan seterusnya ya. Dimana keyakinan ini bisa nampak, bisa muncul, bisa kuat ketika keyakinan ini diasah. Diasah dengan apa? Nah, makanya di sini ada dua makom, ada dua kondisi, ada dua tingkatan. Kalau tingkatan yang pertama keyakinannya orang awam dan orang. Ya. Kalau keyakinan orang awam itu bisa dicapai dengan tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillahi fatahlaku. Dengan tafakkur, dengan introspeksi. Ya, artinya dengan adanya semua permasalahan yang ada di alam dunia ini yang menimpa masing atau semua orang, ya kan? Atau masing-masing individu dari kalangan semua manusia. Nah, dia tafakkur, oh, saya ini mendapatkan musibah. Kemudian dia pikir-pikir, oh, jangan-jangan musibah yang saya alami ini disebabkan karena kesalahan yang dulu pernah saya lakukan. Sehingga Allah Ta'ala itu ingin menghapuskan dosa-dosa ini dengan menurunkan musibah-musibah yang sekarang kita alami. Nah, itulah proses keyakinan yang dicapai oleh orang-orang awam, di mana mereka itu bisa mencapai keyakinan ketika mereka bertafakur. Itu. Makanya di sini anarud dhawahiru bi anwari atharihi, Allah Ta'ala itu menerangi zahir-zahirnya manusia dengan cahaya-cahaya makhluk-makhluk Allah Ta'ala. Itu. Nah, sehingga dengan adanya tafakur ini, maka keyakinan seseorang itu bisa terasah. Itu tak. Makanya tadi ini adalah makomnya makom Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah ayat Al-Qur'an menjelaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia ini dalam keadaan yang dengan penciptaan yang paling sempurna. Ahsani taqwim, penciptaan yang paling sempurna. Kenapa? Ya karena manusia ini dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Kita lihat malaikat. Malaikat tercipta dari cahaya. Gak ada nafsu, disuruh sujud terus, ya kan? Disuruh tasbih terus, disuruh tahlil terus, dan seterusnya lah. Suruh ibadah, pokoknya mereka tidak akan nolak dan pasti nurut. Malaikat. Sementara manusia, jin. Kalau jin nggak disebutkan di sini ya karena nggak kelihatan. Kemudian jin ya, atau setan ya. Setan pun sama. Jadi tabiat mereka itu aslinya adalah keburukan. Kalau setan ya, setan. Nah, manusia itu diciptakan di antara dua hal ini. Makanya manusia itu ada sisi baiknya, ada sisi buruknya. Manusia ada yang kalau bejat melebihi binatang, melebihi setan. Kalau baik melebihi malaikat. Kalau malaikat dalam berbuat baik ketika Allah Ta'ala merintahkan mereka, di situ nggak ada perjuangan. Nggak ada perjuangan. Kalau manusia disuruh menjadi orang yang baik, menjadi manusia yang baik, ada perjuangan. Pasti. Sholat jamaah. Beratnya minta ampun, ya kan? Kenapa? Disitulah perjuangan. Amun cek bahasa ilmu tasawuf kita ngarana riyadhah. Riyadhah itu melatih. Ya kan? Suruh zikir. La ilaha illallah atau zikir Allah. Kalau malaikat disuruh zikir terus. Kalau manusia suruh zikir. Wah, ayo semangat lagi males mau. Masya Allah malesnya minta ampun, ya kan? Nah, disitulah perjuangan manusia. Sehingga ketika manusia itu melebihi atau bisa menundukkan hawa nafsunya, ya, hawa nafsunya yang mengikuti dirinya, bukan dirinya yang mengikuti hawa nafsu, alabatan malaikat eta.
mulianya dia itu lebih mulia dari malaikat. Kok bisa tuh? Iyalah, malaikat nggak ada perjuangan, disuruh A sama A aja gitu kan, disuruh dzikir aja. Tapi kalau manusia ada perlawanan, ada perjuangan sehingga dia itu menjadi orang yang taat pada Allah Ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu dalam hadis qudsinya mengatakan, Allah Ta'ala dalam sebuah hadis qudsi melalui lisan Rasulullah SAW mengatakan, ketika manusia itu bisa menundukkan hawa nafsunya, maka baha bihil malaikata fis sama. Rasulullah itu Allah Ta'ala akan membanggakan manusia di depan para malaikat-malaikat yang ada di langit. Nah, itulah hebatnya manusia. Ketika manusia itu bisa menundukkan hawa nafsunya, maka martabatnya dia itu lebih tinggi daripada malaikat. Itu anwarud dhawahir ya. Fahadihi anwarud dhawahir. Yang kedua, kemudian selanjutnya, nah maka golongan yang pertama ini yaitu golongan katakanlah nurnya itu nurul Islam, cahaya Islam, atau makomnya makom Islam. Cahaya mereka ya lemah. Artinya seseorang yang masih memandang syariat, dalam memupuk keyakinan dia masih melihat kepada langit, bumi, ya kan, matahari, indahnya alam semesta dan seterusnya. Ya maka dia mudah untuk dibisiki oleh setan. Amaja kerjara mana ulah minta ma'rifat ke Allah, ulah enggak minta duit baik gitu nuloba. Nah karena makomnya itu masih makom Islam, gampang itu tergoda gitu tak. Nah berbeda dengan golongan yang kedua yaitu wa anar sarair bi anwari ausafihi, dan ketika Allah Ta'ala itu juga menyinari hati manusia dengan cahaya-cahaya sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kalau golongan yang kedua ini sudah orang-orang yang dekat pada Allah Ta'ala. Nah golongan khawas atau khawasul khawas gitu ya, dimana yang mereka pandang, yang mereka lihat itu adalah keagungan rububiyah, azamatur rububiyah, yaitu keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifatnya Allah Subhanahu. Jadi melihat segala sesuatu itu dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat jamal, sifat jalal, ya, dan seterusnya, sehingga setelah itu maka mereka akan menjadi golongan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika mereka menjalankan segala aktivitas apapun, apalagi ibadah, dasarnya adalah cinta Allah Ta'ala, bukan karena kepentingan apapun, kepentingan duniawi, kepentingan materi, kepentingan popularitas, ya kan, duit, pengen segala sesuatu lah yang berkaitan dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu gak efek. Artinya semua ibadah yang dia lakukan itu atas dasar cinta. Gambaran secara ininya lah, secara gampangnya, ketika sholat jamaah itu memang merindukan jamaah, bukan karena apa-apa, bukan karena takut dimarahin sama abah, bukan. Atau yang ngaji itu atas dasar cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mau di abahnya ada di sini atau nggak ada di sini, ngaji baik kan gitu ya gitu. Bedanya itu. Nah berbeda kalau tadi makom yang pertama makom Islam. Nah dia itu tidak akan jamaah, ya kan, tidak akan ngaji kecuali abah harus ada. Kalau abah ngaji, jamaah kan gitu. Jadi gitu bedanya, kampanye seperti itulah, nggak usah sulit-sulit, langsung kena. Cahaya-cahaya, betul. Cahaya orang khusus, betul. Jadi kalau orang awam melihat segala sesuatu masih dengan zahir,
Kalau makomnya khawas atau khawasul khawas melihat segala sesuatu itu atas dasar cinta Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ya nggak ngefek ada apa-apa itu. Mau lagi hujan kayak mau males, mau sakit, ibadah mah cocok gitu. Jadi nggak ada alasan ini itu yang menjadikan dirinya malas untuk melaksanakan ibadah. Itu ya. Nah, sehingga hal ini dilanjutkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari li ajli dzalika, karena cahaya itu ada dua. Cahaya Islam, cahaya karena cahaya Islam, cahaya iman. Cahaya Islam, cahaya iman. Sehingga kalau cahaya Islam, anwarud dzawahir, cahaya-cahaya zahir, cahaya-cahaya Islam itu tenggelam atau terbenam. Terbenam oleh apa? Ya oleh segala sesuatu yang mengganggu dirinya. Ya kan? Doa, ya Allah, ngedoa saya pengen marifat ke Allah Subhanahu wa taala. Bertahun-tahun, berbulan-bulan, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, belasan tahun bahkan. Saya ini sudah berdoa marifat ke Allah taala selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, tapi kok saya tidak merasakan ini marifat itu seperti apa. Gitu. Sehingga apa? Setengah tik lah minta-minta marifat segala ke Allah Ta'ala. Ngapain? Itu toh sampai sekarang belum marifat ke Allah Ta'ala. Itu kalau makomnya orang awam. Tenggelam dia, cahayanya tenggelam. Cahaya untuk kesemangatan dalam beribadah itu tenggelam. Mengkono. Oh tuh. Pasti. Nah. Tapi kalau yang kedua, walam ta'fal anwarul qulubi was sarair, tapi kalau cahaya itu sudah menembus ke dalam hati, cinta Allah Subhanahu wa taala sudah meresap ke dalam dirinya, ke dalam hatinya, kalbunya, sirnya, ruhnya, atau enggak bakalan aktivitasnya itu tidak akan terganggu oleh apapun, oleh siapapun dan oleh apapun. Gitu. Ya. Nah, ini sesuai dengan apa yang dijelaskan tadi. Jadi kata syarihnya ini, "Fanur ibaratun 'anil yaqin alladhi yahsulu fil qalbi yakin." Nur atau cahaya itu adalah ungkapan dari keyakinan yang tercapai di dalam hati, yang membuahkan yusmiru halawatal amal, yang membuahkan merasakan manisnya ibadah, manisnya amal. Faida qawiyal yaqinu qawiyan nur wastaddatil halawa hatta yattasilu bi halawati syuhud fayughatti halawatal amal. Dan ketika keyakinan itu kuat, maka cahaya yang ada dalam hatinya itu akan menjadi kuat, dan rasa manis, kelezatan yang ada di dalam hatinya ketika melaksanakan amal itu pun juga akan semakin kuat, sehingga dia itu akan sampai pada posisi dia merasakan halawatus syuhud, menyaksikan manisnya, merasakan manisnya menyaksikan Allah Subhanahu wa taala ketika dia melaksanakan ibadah. Sehingga amalnya itu tidak dianggap apa-apa. Hayuqati halawatul amal, yang dapat menutup manisnya amal. Sehingga kalau orang yang ahli marifat itu amalnya dikit. Amalnya dikit, ahli marifat itu. Amalnya dikit. Kenapa? Ya karena dia sudah di awalnya sudah katakanlah udah full-fullan dalam melaksanakan ibadah teh, riyadhah lan cek urang teh. Jadi orang yang arifin atau orang yang ahli ma'rifat, sebelum dia ma'rifat itu kan pasti berproses kan. Puasanya gitu kan, untuk melatih ini lapar, kuat lapar atau enggak. Nah kemudian sholat tahajudnya untuk melatih supaya dia itu nggak suka tidur, ya kan? Kemudian dia itu berzikir di tempat yang sepi supaya dia bisa totalitas dalam melaksanakan ibadah dan tidak terganggu oleh aktivitas apapun. Gitu, khusyuk lah sekurang-kurangnya. Jadi gitu. Nah sehingga ketika dia sudah mencapai makom ma'rifat, jadi ibadahnya itu ibadah zahirnya, terutama ibadah yang wajib-wajibnya itu yang nggak banyak. Berbeda ketika dia dalam keadaan tadi suluk ya, riyadhah.
suluk, melatih hati, melatih jiwa. Kalau melatih jiwa pasti banyak. Karena proses pelatihan itu akan membuahkan keyakinan yang kuat. Sehingga ketika keyakinannya itu kuat, bagi para arifin itu ibadah yang paling bagus adalah ibadah batin. Itu kan? Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan, su'ila Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal. Rasulullah ditanya, mana amal yang paling utama wahai Rasulullah? Kata Rasul, qala al-ilmu billah, ilmu tentang Allah. Itu yang paling, amal yang paling utama. Qalu ya Rasulullah sa'alnaka 'anil amal. Ya Rasulullah, saya kan nanya tentang amal. Kok ini jawabannya ilmu? Ilmu tentang Allah. Qala Rasulullah, al-ilmu billah. Tetap ilmu billah, ilmu tentang Allah. Itu yang paling utama. Amal ya, amal ya. Pertanyaannya amal, ya Rasulullah, amal yang paling bagus apa sih? Ilmu tentang Allah. Pertanyaannya ilmu, pertanyaannya amal, jawabannya ilmu. Liren meren. Para sahabat ini pusing. Saya kan nanya amal, kok jawabannya ilmu? Ya enggak? Ya Rasulullah, amal yang paling utama itu apa? Kata Rasul, ilmu tentang Allah. Terus sampai 3 kali itu. Pada akhirnya Rasulullah pun menjawab, amalun qalilun kafin ma'al ilmi billah. Amal yang sedikit itu cukup, yang dibarengi dengan ilmu tentang Allah Ta'ala. Artinya amal yang sedikit ketika dibarengi dengan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu udah melebihi segala-galanya itu, melebihi amal yang banyak. Makanya hal ini kenapa Imam Abu Yazid Al-Bustami rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, kullu layalina lailatul qadar, semua malam-malam kami itu adalah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan kalau biasanya ini di umat Islam itu kan dalam setahun cuma sekali kan, itu pun sifatnya disembunyikan oleh Allah Ta'ala, dimana satu malam Lailatul Qadar itu di akhir-akhir bulan Ramadan itu satu malam sebanding dengan 1000 bulan. Tapi kata Abu Yazid, semua malam-malam kita itu adalah Lailatul Qadar. Kenapa? Ya tadi, bagi Syekh Abu Yazid Al-Bustami yang merupakan salah seorang alim ma'rifat, amal yang sedikit itu bisa dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat. Kenapa? Karena ketika mereka melakukan sebuah amal, dasarnya adalah cinta Allah. Mengkonon amun orang, kalau kita memperbanyak amal itu dasarnya apa? Dasarnya pengen duit. Tuhan, beda. Itulah bedanya gitu ya. Antara kita dengan mereka, di mana mereka itu ketika memiliki sebuah amalan, amalnya sedikit, tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala amal mereka dilipat gandakan. Bisa jadi kita ini meskipun amalannya banyak, bisa jadi itu dikorting habis gitu tuh. Inna syamsan nahari tagrubu bilailin wa syamsul qulubi laysat taghibu. Sungguhnya mataharinya siang itu pada malam hari akan tenggelam, akan tenggelam pada malam hari. Sementara wa syamsul qulubi laysat taghibu, sementara mataharinya hati itu tidak akan hilang. Yaitu tadi, itu menjelaskan mengenai bahwa kecintaan mereka tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak dikaitkan dengan keadaan, dengan suatu keadaan. Artinya ketika mereka berada di dalam nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu memperbanyak amal misalkan, atau kebalikannya ya, ketika mereka berada dalam nikmat Allah Ta'ala mereka mengurangi amal. Enggak seperti itu. Atau sebaliknya, ketika mereka dalam keadaan susah maka mereka akan memperbanyak amal. Enggak juga. Artinya mereka mau dalam keadaan susah, mau dalam keadaan senang, dalam keadaan nikmat atau dalam keadaan ujian, mereka tetap amalnya segitu-segitu aja, nggak akan berubah oleh kondisi. Kenapa? Tadi karena dasar atas ibadah itu adalah cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya seperti inilah amalannya Rasulullah. Siti Aisyah ditanya oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, ya Aisyah, ya Ummul Mukminin, kaifa kana
salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana salatnya Rasulullah SAW pada setiap malamnya? Kalau salat tahajud gitu tuh. Kata beliau, salatnya beliau itu nggak banyak. Cuman 8 rakaat, 8 rakaat, 8 rakaat doang. Tapi wala tas'alu an husnihinna wa tulihinna. Tapi jangan nanya bagusnya kualitas sholat 8 rakaat doang ini setiap malamnya dan panjangnya sholat dalam melaksanakan 8 rakaat. Bisa jadi itu bisa setengah malam itu 8 rakaat doang. Kuat jadi nggak banyak-banyak tuh Rasulullah setiap malam itu cuma 8 rakaat. Tapi jangan tanya indahnya sholat itu dan lamanya sholat itu. Namanya sampai apa? Ini apa nih namanya? Dengkul. Apa? Lutut ya. Lutut itu sampai apa? Apa namanya? Hitam. Enggak cuma hitam Pak, sampai apa? Bengkak. Nah, sampai bengkak. Gara-gara apa? Ya itu. Banyak sujud, bukan banyaknya sujud sebenarnya lamanya sujud itu. Lamanya sujud ya, bayangin aja misalkan satu sujud itu setengah jam, bayangin aja. Bayangin aja setengah jam sujud. Oh bagus baik. Tehi dengan te, dong wahabin te. Waktu beda te, ente, digosok-gosok sama. Nah gitu panjang. Meskipun 8 rakaat doang. Nah itu ibadahnya Rasulullah. Kalau kita misalkan ngejar 100 rakaat nih satu malam, bisa. Bisa 100 rakaat. Tapi apakah bisa dibandingkan dengan kualitas salat yang dilaksanakan oleh Rasul? Itu bisa. Ya bisa aja. Bisa aja harus amin lah. Nyala. Wallahu taala alam bisawab. Terus sambung nih. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.